Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang saat ini siap untuk saya wawancarai tentang LK 1.1, eksplorasi penyebab masalah. Yaitu masalah yang telah saya identifikasi di dalam kelas. Pertama tentang pedagogik, yaitu mengapa guru masih belum menguasai perkembangan media pembelajaran dan guru kurang kreatif dan juga kurang berinovasi di dalam kelas. Apa tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai hal ini? Terima kasih. Bicara pedagogi adalah kemampuan guru atau kompetensi guru. Jadi seorang guru itu harus mempunyai kompetensi. Seorang guru harus mempunyai kompetensi agar supaya ketika dalam menghadapi tugas di dalam kelas, seorang guru itu harus menguasai seluruh materi-materi pelajaran dan harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi ketika materi pelajaran itu tidak berhasil, berarti guru itu kurang berinovasi. Guru kurang menguasai materi pelajaran. Kemudian kurang memahami metode yang dipilih. Jadi harus sesuai dengan metode, sesuai pembelajaran yang ada, agar supaya materi pelajaran itu berhasil dan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan mengenai literasi, yaitu minat untuk membaca siswa masih sangat kurang. Siswa tidak terbiasa menganalisis sebuah bacaan. Juga siswa tidak mampu menceritakan sebuah cerita dengan kata-kata sendiri. Menurut tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah? Nah, bicara juga mengenai literasi atau minat baca kurang bagi anak. Nah, ini juga bicara ada kaitan dengan jawaban tadi. Jadi guru juga itu tidak menguasai pedagogi atau kurang kompetensi dari guru, sehingga apa yang selalu diharapkan untuk minat baca bagi anak itu supaya berhasil, berarti guru itu kurang merangsang minat baca dari para murid. Kemudian guru itu hanya terfokus dengan jam pelajaran yang ada, supaya jam pelajaran itu cepat selesai, dan guru tidak ada pendampingan bagi murid supaya timbul minat baca dari anak. Kemudian kurang memahami metode sesuai dengan literasi yang ada. Jadi hanya itu untuk jawaban. Terima kasih. Selanjutnya tentang numerasi. Yang saya alami di kelas yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam berhitung pembagian dan perkalian, juga pembelajaran yang kurang menarik, dan juga daya nalar siswa yang kurang. Mohon tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Apa yang saya sampaikan tadi itu bicara kompetensi kurang bagi guru. Kalau memang guru itu punya kompetensi yang baik, berarti guru harus menguasai materi yang ada, dapat menguasai, karena kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru adalah baik. Sebenarnya ketika melaksanakan pembelajaran ini, yaitu pembagian dan perkalian, itu pertama metode yang digunakan bagi anak itu harus sesuai. Anak itu pertama harus menguasai perkalian. Kalau anak menguasai perkalian yang jelas, materi pembagian ketika diberikan oleh seorang guru, anak dapat mengerti. Dan yang berikut, apa yang saya katakan tadi, metode pembelajaran yang ambil itu tidak sesuai dengan karakter dari anak, sehingga hasil yang dapat terjadi tidak sesuai. Dan seorang guru ketika memiliki kompetensi yang baik, pasti metode yang pasti pembelajaran berhasil dengan baik. Dan seorang guru itu hanya menggunakan metode ceramah monoton,
tidak menggunakan metode yang sesuai dengan pembelajaran yang ada. Ketika seorang guru menggunakan metode yang lain, misalnya tanya jawab, siswa aktif berarti guru juga aktif, sehingga pembelajaran itu terjadi dan hasilnya baik. Ya, terima kasih untuk tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah yang sangat membangun bagi saya. 3. Masalah yang saya identifikasi selanjutnya mengenai kurangnya peran dan rasa tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Pemahaman orang tua yang berbeda dengan guru tentang pendidikan. Juga mungkin keadaan ekonomi orang tua yang berbeda dan orang tua yang sibuk bekerja dengan pekerjaannya. Menurut tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah, apa? Memang bicara tentang pendidikan, bukan terletak tanggung jawab yang terletak pada sekolah atau pihak sekolah atau seorang pihak guru yang ada. Tapi orang tua harus tahu bahwa tanggung jawab pendidikan itu ada 3. Yang pertama sekolah. Sekolah itu guru-guru yang bertanggung jawab tentang pendidikan. Kedua masyarakat. Dan yang ketiga orang tua. Dan waktu yang paling besar tentang pendidikan itu ada di rumah. Jadi terletak pada orang tua. Jangan orang tua menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan itu, serahkan sepenuhnya kepada guru. Padahal orang tua harus mengetahui bahwa tanggung jawab pendidikan bukan cuma terletak pada guru, tetapi juga terletak pada orang tua yang ada. Dan bicara tentang anak itu dia berhasil atau enggak, karena waktu yang diberikan di sekolah itu cuma sangat singkat. Jadi jangan orang tua seenaknya menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua. Jadi waktu cuma singkat kalau di sekolah. Jadi waktu yang paling besar ada pada orang tua. Jadi orang tua juga harus membantu memberikan pendidikan karakter kepada anak. Ketika orang tua memberikan pendidikan atau karakter, dan itu juga sudah diberikan di sekolah atau diberikan di seorang guru, itu mengenai karakter. Jadi orang tua juga harus turut membantu supaya pendidikan itu berhasil berjalan dengan baik dan anak-anak itu berhasil. Itu bukan juga tanggung jawab dari seorang guru, tapi juga sama-sama dengan orang tua. Terima kasih untuk masukan dan tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Sudah. 3. Wawancara saya selanjutnya tentang masalah yang diidentifikasi di dalam kelas, kurangnya pemahaman pembuatan soal HOTS, kemampuan menyusun rancangan pembelajaran yang masih kurang, miskonsepsi materi pelajaran khususnya matematika yang diterima oleh siswa. Mohon tanggapan dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi seorang guru ketika dalam menyusun atau membuat soal jadi harus menyesuaikan dengan situasi atau perkembangan atau keadaan dengan teknologi dan sesuai dengan permintaan zaman, yaitu zaman digital, dan disesuaikan dengan tingkat tentu kemampuan dari seorang anak dan juga disesuaikan dengan materi ajar yang ada. Terima kasih untuk masukan dan tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, saat ini saya akan mewawancarai tentang masalah yang saya hadapi di dalam kelas, yaitu kurangnya kompetensi penggunaan kecanggihan teknologi berupa TIK, sarana pendukung di sekolah sangat kurang. Mohon masukan dan tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi bicara tentang TIK, memang di sekolah ini ada, tapi hanya memiliki satu. Jadi ketika dituntut memiliki alat komputer atau laptop bagi setiap guru, memang juga sebagai kepala sekolah akan mengusahakan itu agar supaya di sekolah ini dapat memiliki apalagi semua guru. Dan ketika
alat tik ini sudah ada, EIK ini. Jadi tentu diharapkan guru harus